Selamat berjumpa di edisi pertama Food Story, sebuah acara makan yang bukan sekedar makan, namun juga membahas sejarah serta perkembangan makanan yang ada di Indonesia. Karena setiap makanan punya cerita. Bersama saya, Ian, selama 3 menit ke depan, kita akan bahas mengenai berbagai hal mengenai makanan, mulai dari asal-usulnya, sejarahnya, hingga perkembangannya saat ini. Dan di edisi kali ini, kita akan bahas mengenai lumpia. Sebelum kita masuk lebih jauh, yuk kita tanya pendapat orang-orang mengenai lumpia. Kue bukan ya? Tahu. Nggak pernah. Tahu. 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 Sebenarnya nggak tahu. Gue lupa deh. Sayuran apa sih? Apa ya? Ada rebung, ayam sama telur. Wortel, kentang sama apa ya? Daun bawang. Rebung. Siapa? Siapa? Gak tahu. Nggak tahu deh. Taunya makan doang. Dari Semarang. Kalau nggak salah Semarang. Saya tahu. Nggak tahu. Dari mana? Dari Cina. Nah, tadi kan kita udah dengar apa yang orang tahu soal lumpia. Mau tahu lebih lengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Food Story. Nah, Sobat Food Story, saat ini saya sedang berada di salah satu kios lumpia yang ada di depan toko Orion. Nah, di sini kita akan mencari tahu sebenarnya apa sih lumpia itu sebenarnya. Yuk, kita tanya langsung ke pedagangnya. Selamat sore Pak, sih mau nanya, lumpia itu sebenarnya makanan apa ya Pak? Itu makanan dari Cina mas. Tapi yang jelas itu bahasa Cina. Saya sendiri kurang Ya. Nah, terus isiannya ada apa aja Pak? Ini ada rebung ya? ada rebung, telur, ayam, udang. Telur ayam udang. Terus untuk penyajiannya ada yang Ada yang goreng, ada yang basah ini. basah. Terus kenapa Pak jadi dua gini? Itu peminatnya itu ada yang suka yang goreng, Ada yang suka yang basah. Terus untuk penyajiannya nanti di piringnya tuh gimana ya Pak ya? Itu Langsung dimakan aja atau? Ya nanti dikasih bumbu, dikasih timun, acar itu, dikasih lombok, dikasih bumbu. Gitu ya Pak. Nah, pengen tahu lebih lengkapnya. Yuk, saksikan cuplikannya. Lumpia. Siapa yang tidak tahu lumpia? Makanan ringan yang dibungkus dengan lembaran adonan tipis yang terbuat dari tepung dan gandum sebagai pembungkus isian. Lumpia ini sangat populer di Asia, mulai dari Tiongkok, Filipina, Vietnam, Hong Kong, dan Indonesia. Pada umumnya isian lumpia terdiri dari irisan rebung, sayuran, daging, seafood, dan telur. Menurut tradisi, makanan ini merupakan kuliner tradisional masyarakat Tionghoa. Selain itu, dalam bahasa Tionghoa sendiri, lumpia terkadang dieja sebagai lunpia. Dan jika dilihat pengertiannya secara umum, kata lumpia berasal dari lun atau lum, yang berarti lunak atau lembut, dan pia yang berarti kue. Makanan ringan ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lumpia goreng dan lumpia basah. Di Indonesia kita dapat menjumpai berbagai macam lumpia, seperti lumpia Semarang, lumpia khas Bandung, lumpia Jogja, dan lumpia Medan. Bahan-bahan untuk membuat lumpia adalah rebung, ayam, udang, telur, dan bumbu dapur lainnya. Langkah pertama adalah membuat isiannya. Iris tipis rebung, cuci dan direbus hingga lunak. Saat rebung telah lunak, bumbu-bumbu yang terdiri dari bawang, garam, gula, merica, ebi, dan telur orak-arik yang sebelumnya telah dihaluskan. Kini dicampurkan dengan rebung, kemudian rebus hingga air berkurang.
Sembari menunggu isian siap, buat kulit lumpia dari tepung kanji, cetak di wajan dengan teknik khusus. Ketika isian dan kulit sudah siap, gulung isian di dalam kulit, dan lumpia siap disajikan langsung ataupun digoreng lagi. Sobat Food Story, lumpianya ini enak banget. Jadi ya rasanya lebih cenderung manis, tapi tidak begitu manis. Terus telurnya juga ngamis. Selain itu juga ada irisan udang sama ayamnya. Nah, kalau untuk lumpia yang saya makan sekarang ini, biasanya ini ada lumpia bergaya Semarang dengan menggunakan daun bawang serta bumbu cair yang kental seperti ini. Nah, sekarang udah tahu kan lumpia itu makanan apa? Di segmen berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana lumpia bisa masuk ke Indonesia serta sejarah perkembangannya. Yang mana-mana ya, setelah komersial berikut ini. Kita sudah membahas lumpia dari sisi luar serta komposisinya. Di segmen kali ini kita akan membahas lumpia dari sisi sejarahnya, mulai dari proses awal masuknya, perkembangannya, hingga dicintai masyarakat Indonesia seperti saat ini. Penasaran gimana lengkapnya? Yuk saksikan cuplikan berikut ini. Lumpia sendiri awalnya tercipta di Cina, tepatnya di wilayah Zhejiang. Awalnya makanan ini tercipta untuk memperingati festival musim semi. Makanan ini biasa dimakan saat tahun baru Imlek, serta festival San Yuishan. Dalam perkembangannya di Tiongkok, akhirnya lumpia atau yang biasa juga disebut dengan lumpia dalam bahasa Hokkien mengalami penyebaran ke selatan, mulai dari wilayah Provinsi Fujian hingga Indonesia, melalui para perantau Tionghoa. Di Indonesia sendiri, lumpia dikenal sebagai jajanan khas Semarang. Makanan ini pertama kali masuk ke Semarang pada awal abad ke-19, tepatnya ketika dibawa oleh Chua Tai-cho, seorang pedagang dari Tiongkok yang ingin membuka usaha makanan khas Tiongkok di Indonesia. Kemudian, Chua Tai-cho bertemu dengan seorang warga Semarang asli yang kebetulan berjualan makanan yang nyaris serupa dengannya. Awalnya lumpia yang dibawa Chua Tai-cho menggunakan bahan-bahan seperti daging babi cincang dan rebung. Namun seiring dengan berjalannya waktu, Chua Tai-cho mengganti bahan daging babi cincang dengan udang dan ayam. Karena sebagian besar orang Indonesia adalah Muslim, sehingga tidak bisa makan babi. Dengan keputusan yang telah dibuat oleh Chua Tai-cho tersebut, membuat lumpia dapat dinikmati oleh sebagian besar kalangan Indonesia. Tidak hanya dinikmati, lumpia juga telah menjadi idola bagi masyarakat sekitar. Dengan cepat, makanan lumpia hasil akulturasi dua kebudayaan itu menyebar luas di Pulau Jawa, bahkan sampai Medan, Sumatera Utara. Lumpia Semarang sendiri memiliki beberapa aliran, seperti aliran Gang Lombok, aliran Jalan Mataram, dan aliran Jalan Pemuda. Hingga sekarang, lumpia menjadi salah satu jajanan kota khas Semarang. Kita sudah menyaksikan bagaimana sejarah lumpia masuk ke Indonesia, berkembang, sehingga bisa dicintai oleh dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia seperti saat ini. Di segmen berikutnya, kita akan pelajari perbedaan berbagai macam lumpia, mulai dari Semarang, Jogja, Surabaya, serta Vietnam. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Food Story.
Nah, Sobat Food Story, sekarang saya sedang berada di dalam kereta untuk perjalanan menuju ke Yogyakarta. Kali ini kita akan berburu salah satu lumpia legendaris yang ada di Jalan Malioboro, tepatnya di sebelah Hotel Mutiara. Nah, Sobat Food Story, saat ini saya sedang berada di pinggiran Jalan Malioboro, tepatnya di dekat Hotel Mutiara. Nah, kebetulan di dekat sini ada sebuah kios lumpia yang cukup terkenal dan menyajikan lumpia dengan isian khas Jogja, yaitu dengan berupa sayur, wortel, telur puyuh, serta ayam. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk, ikutin saya. Sobat Food Story, banyak orang hanya mengetahui bahwa lumpia hanya ada di Semarang, serta lumpia isinya hanya itu-itu saja. Namun ternyata lumpia tidak hanya ada di Semarang loh. Ada lumpia dari Jogja, Bandung, bahkan ada jenis makanan yang mirip dengan lumpia dari negara Vietnam. Nah, kita akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah lumpia Semarang. Lumpia Semarang berbeda dengan jenis lumpia yang lain di Indonesia. Meskipun sama bentuknya, akan tetapi isi, cara membuat, dan cara menyajikannya juga sangat unik. Lumpia ini berisi irisan halus rebung atau tunas pucuk bambu muda. Rebung kemudian dimasak bersamaan dengan daging ayam, telur orak-arik, ebi bawang putih, dan kecap asin. Untuk adonannya terbuat dari tepung terigu dan air yang dicetak menjadi bundar tipis seperti crepes. Lembaran kulit ini lalu diisi dengan adonan rebung, dilipat dan digulung menjadi bulat panjang. Lumpia di Semarang menjadi pelopor makanan jenis lumpia lain yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan cita rasa yang sesuai dengan lidah orang Semarang, sehingga lumpia telah mendapat di hati masyarakat Semarang dan telah menjadi makanan khas dari Semarang. Yang kedua adalah lumpia Jogja. Cara pembuatan lumpia Jogja sebenarnya tidak jauh berbeda dengan lumpia Semarang. Hal yang paling membedakan dari lumpia Jogja dan lumpia Semarang adalah isinya. Jika lumpia Semarang menggunakan rebung, daging cincang, dan telur yang telah diolah sebelumnya, lumpia Jogja menggunakan isian tauge dan wortel, serta tahu yang paling dominan. Sehingga cocok bagi Sobat Food Story yang seorang vegetarian. Kemudian soal harga juga membuat kedua jenis lumpia ini berbeda. Jika harga lumpia khas Semarang sangat mahal, lumpia Jogja sebaliknya. Hal ini dikarenakan lumpia Jogja tidak menggunakan daging sehingga membuat harganya jauh lebih murah. Yang ketiga adalah lumpia Bandung. Berbeda dengan lumpia di kota-kota sebelumnya, lumpia dari Kota Kembang ini disajikan secara mentah atau tanpa digoreng. Dan isiannya pun terdiri dari toge, bengkoang, dan telur. Kenapa lumpia dari Bandung ini berbeda dengan lumpia yang lain? Hal ini dikarenakan orang-orang Jawa Barat, terutama Bandung, suka makanan yang menggunakan sayuran mentah karena baik untuk kulit. Yang terakhir adalah spring roll. Spring roll sendiri merupakan bahasa Inggris dari lumpia. Spring roll sendiri tersebar di beberapa wilayah Asia Tenggara seperti Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Selanjutnya untuk isiannya biasa menggunakan daging babi, ayam, atau udang, dan diisi beberapa sayuran yang segar seperti selada, bawang bombay, dan kubis. Untuk proses pelipatannya hampir sama dengan lumpia dari Indonesia. Nah, yuk Sobat Food Story, yuk. Jenis isian serta tebal tipisnya kulit lumpia itu tergantung daerah serta kebudayaan masyarakat di daerah sana. Misalnya ini ada lumpia Jogja. Karena masyarakat di Jogja mungkin lebih suka yang asin, maka isiannya bukan berupa rebung yang manis, melainkan di sini menggunakan sayuran seperti kecambah, wortel, serta ada bawang di atasnya. Serta di sini juga ada acar. Nah, sekarang jadi makin tahu kan kalau lumpia itu bukan cuma dari Semarang aja. Nah, Sobat Food Story, sudah 30 menit Ian menemani kalian untuk menisik lebih jauh berbagai macam hal mengenai lumpia. Mulai dari apa itu lumpia, bagaimana sejarahnya, serta
kita juga sudah mengetahui berbagai macam variasi lumpia. Nah, menarik bukan? Terima kasih sudah mengikuti Ian selama 30 menit. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Bye!